Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil akram wa rasulil a'zam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Saya menyapa dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Hari ini tanggal 9 November 2020. Tepat hari ini kita sudah 8 hari berada di Hotel Mekah untuk grup perdana 1 November 2020. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang beruntung diundang ke Baitullah, di mana jutaan, miliaran orang yang berharap ke Baitullah belum bisa datang ke sini, dan kita alhamdulillah pada saat ini bersyukur kepada Allah sudah berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Sahabat-sahabatku semua, sekarang kita memang datang ke sini masih dalam keadaan pandemi. Ini grup yang pertama sejak 8 bulan pandemi melanda dunia. Alhamdulillah Indonesia dan Pakistan termasuk grup pertama yang beruntung bisa mendatangi Makkah Al-Mukarramah. Sahabat-sahabatku semuanya, ada hadis yang mengatakan la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, al masjidil haram wal masjidil nabawi wa masjidil aqsa. Jangan kau paksakan perjalanan kecuali untuk mendatangi 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah kita dengan niat suci, dengan tekad yang kuat, kita mendatangi Masjidil Haram walau dalam keadaan masa pandemi ini. Sahabat-sahabatku semuanya, perlu diinformasikan semua bahwa hari ini kita tepat di hari ke-8 kita berada di hotel, di mana tempat kita dikarantina selama melaksanakan ibadah umroh kali ini. Memang selama 8 hari ini kita pernah melaksanakan umroh 1 kali, dan kita kembali ke hotel dan dikarantina kembali. Banyak persepsi, banyak tanggapan, banyak pendapat yang dirasakan kawan-kawan kita yang melaksanakan umroh kali ini. Ada yang sedih, ada yang galau, ada yang susah, ada yang marah. Tapi ingat, kita harus terus menjaga hati kita. Apakah kita dengan keberadaan kita di hotel mengurangi pahala kita? Insya Allah tidak sama sekali. Dalam kitab Al-Asbah wan Nadair mengatakan bahwa yang dikatakan Masjidil Tanah Haram, di mana ketika kita sholat dan beribadah di Tanah Haram itu dilipat gandakan menjadi 100.000, tidak hanya di sholat yang dilakukan di Masjidil Haram saja. Jadi ibadah sholat yang dilakukan di Tanah Haram, termasuk kita yang melaksanakan sholat di depan Masjidil Haram, tentu masih di Tanah Haram. Insya Allah walaupun kita sholat ibadah di hotel, kita tetap mendapatkan pahala seperti sholat di Masjidil Haram. Sahabat-sahabatku semuanya, ada kaidah fikhiyah, niatul mar'i ablagu min amalihi.
Niat lebih utama daripada amalannya. Jadi ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah di tanah suci Masjidil Haram, bahkan di Masjid Nabawi untuk berziarah ke Nabi, seandainya kita tidak mampu mendatanginya, tapi kita sudah berusaha mendatangi kota suci ini, walaupun kita tidak setiap saat datang Masjidil Haram, mungkin juga kita tidak bisa mendatangi Masjid Nabawi. Insya Allah dengan yang mulia kita, niat kita sudah dicatat sebagai amalan yang seperti kita amalkan. Innal a'malu binniyah wa inna likulli imri'in ma nawa. Bagi sahabat-sahabatku yang masih merasakan kegelisahan, mari kita tenangkan hati kita. Kita bersabar kepada Allah. Insya Allah sifat sabar akan mendatangkan pahala yang luar biasa dan menjadikan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti dalam ayat Al-Quran, was-sabirina fil ba'sai wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang bersabar di dalam ayat Al-Quran ini akan dikategorikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa di dalam ayat Al-Quran dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan, Allah akan memberikan solusi apapun masalah. Dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Sahabat-sahabatku semua, insya Allah perjalanan kita seperti ada yang diungkapkan Al-Habib Sayyid Abdullah Al-Haddad. Beliau mengutip hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mengatakan, faman hamma bihasanatin falam ya'maluha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Artinya, barang siapa orang yang berazam, berniat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian tidak mampu melaksanakannya, yakinlah Allah akan memberikan amalan pahala seperti yang diniatkannya. Hadirin sahabat-sahabatku semuanya, insya Allah apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan, Allah akan menilai dari kebaikan-kebaikan kita. Allah akan menilai dari usaha kita. Apalagi pahala itu tergantung dari kesulitannya. Insya Allah di masa pandemi ini memang agak sulit kita untuk mendatangi tanah suci ini. Dan di dalam kaidah fikhiyah, al-ajru ala qadri syakilati. Ada juga hadis yang mengatakan, walakinnaha ala qadri nasabika. Pahala itu tergantung kepada kesulitannya. Insya Allah semua jamaah yang datang ke tanah suci di masa pandemi ini, walaupun kita lebih banyak di dalam hotel, ingat kita orang-orang yang beruntung bisa datang ke sini. Yang kedua, ingat pahala kita sama dan bahkan lebih. Yang ketiga, kita wajib mensyukuri apa yang kita dapatkan, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kepada sahabat-sahabatku semua, mari kita luruskan niat kita dan kita berharap berdoa semoga kita bisa kembali lagi ke tanah suci dalam keadaan aman, nyaman, tenang, bahagia, dan tentunya kita mendapatkan umrah mabrurah
dan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.